Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 ingin mempresentasikan pembelajaran matematika di SD kelas awal tentang materi pengukuran. Baiklah, di sini kami terdiri dari 3 anggota. Yang pertama yaitu Lingling Sekar Ayu sebagai pemateri 1, yang kedua Muhammad Imron sebagai pemateri 2, dan yang terakhir saya sendiri, Lisa Nurmasari sebagai pemateri ketiga. Baiklah, kami akan memulai presentasi kami. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Perkenalkan, nama Ibu Lingling Sekarayu. Di sini saya, Ibu, akan melanjutkan materi dari minggu kemarin, yaitu mengenai alat ukur waktu. Di sini sudah Ibu tulis ya. Alat ukur waktu yang pertama di sini Ibu tulis dan Ibu gambarkan jam dinding. Jam dinding ini sering sekali kita temui baik di rumah, di sekolah, dan di toko ataupun di bangunan lainnya. Kemudian ada jam tangan. Mungkin di sini anak-anak ada yang memakai jam tangan. Nah, ya seperti itu. Jadi jam tangan kita gunakan untuk mempermudah kita dalam melihat waktu, mengukur waktu untuk kita mengerjakan ibadah, untuk kita makan, dan lain-lain. Kemudian timer digital. Timer digital ini beda dengan jam tangan karena timer digital ini berbentuk digital dan bergerak sesuai dengan yang telah ditentukan. Kemudian terdapat kalender. Kalender ini adalah suatu sistem yang telah ditentukan tanggal, hari, dan bulannya serta tahun. Kemudian stopwatch. Siapa di sini yang sudah mengetahui fungsi dari stopwatch? Oke, baik, akan Ibu jelaskan agar semuanya mengerti. Jadi fungsi stopwatch ini digunakan untuk mengukur suatu kegiatan yang kita lakukan, seperti kita sedang berolahraga, ataupun kita sedang memasak, ataupun kita sedang belajar, dan banyak sekali kegiatannya. Kemudian jam pasir. Jam pasir ini digunakan pada zaman dahulu sebelum adanya jam dinding. Begitu anak-anak. Kemudian apakah sudah jelas? Ada yang ingin ditanyakan mungkin? Oke, tidak ada. Langsung saja di sini sudah Ibu tulis satuan waktu dalam detik. Satuan waktu dalam detik di sini sudah Ibu tulis. Mungkin untuk kalian bisa dicatat ya. 1 menit di sini sama dengan 60 detik. 1 jam sama dengan 60 menit, sama dengan 3600 detik. 1 hari sama dengan 24 jam. Jadi 1 hari itu sama saja dengan jam 1 malam sampai dengan jam 12 malam. Nah, itu hitungannya 24 jam sama dengan 86.000 detik. Kemudian di sini satuan waktu dalam hari. Di sini ada 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun, dan bisa kalian lihat di sini keterangannya. Dan kemudian ini akan Ibu jelaskan terlebih dahulu, nanti akan Ibu tuliskan. Jadi satuan waktu dalam bulan ada 1 triwulan, ada catur, semester, tahun, lustrum, windu, dan dekade. Nanti keterangannya akan Ibu tuliskan ya. Kemudian terdapat tahun, satuan waktu dalam tahun, terdapat windu, terdapat dekade, abad, dan masehi. Jadi nanti akan Ibu tugaskan saja untuk kalian. Tugasnya yaitu menentukan waktu-waktu yang telah Ibu jelaskan, yang tidak Ibu tuliskan di sini. Jadi kalian tuliskan waktu-waktu tersebut, berapa detik, berapa hari, dan berapa jam ya. Minggu depan akan boleh disusun. Harus ya, semuanya harus mengerjakan, tidak ada yang tidak mengerjakan, karena ini salah satu tugas penilaian untuk kalian ya anak-anak. Oke, Ibu rasa cukup sampai sini materi yang Ibu sampaikan. Apabila ada kesalahan, Ibu mohon maaf. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Imron, NPM 19160073. Saya akan menjelaskan di sini tentang alat ukur panjang. Selamat pagi anak-anak. Gimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya badannya. Udah pada makan belum? Oh, ada yang udah, ada yang belum. Kalau bisa sebelum berangkat makan dulu biar belajarnya fokus. Ya, baik, hari ini kita akan melanjutkan pelajaran yang kemarin belum terselesaikan. Sekarang kita buka halaman 12 tentang alat ukur panjang. Udah ada yang tahu belum di sini alat ukur panjang itu apa? Baik, Bapak akan menjelaskan alat ukur panjang. Di sini ada contoh. Pak Madi sedang mengukur panjang meja dan alat ukur yang digunakan adalah meteran. Tahu kan meteran? Meteran buat ngukur kursi, meja kayak gitu ya. Selain meteran, untuk mengukur benda yang lebih pendek cukup mengukur penggaris. Biasanya penggaris itu digunakan oleh anak sekolah. Nah, anak-anak kan pada bawa penggaris kan? Buat menggambar tuh, buat mengukur hubungan antar satuan panjang. Nih, panjang meja yang diukur Pak Madi adalah 1 meter. 1 meter tuh berapa cm? Ayo, siapa yang tahu? Ya, bener. Siapa lagi? Oh ya, benar. 1 meternya adalah 100 cm. Nah, jadi udah pada tahu kan? Meteran, terus kayak penggaris itu alat ukur. Siapa yang belum tahu di sini? Ayo bertanya. Tanya, nggak apa-apa, jangan malu-malu, tanya aja. Kayak penggaris ya buat ngukur-ngukur, bisa buat ya bisa lah pakai penggaris, tapi kan benda-benda kecil gitu yang diukur kayak buku itu kan bisa diukur. Kalau udah meja kayak itu dia pakai meteran biasanya. Ya, Bapak cukup sekian, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Nurmasari, NPM 19160064 sebagai pemateri ketiga, yaitu menjelaskan tentang alat ukur berat. 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah. Baiklah, di sini ada yang tidak masuk? Ada temannya yang tidak masuk? Masuk semua ya. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah, di sini pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang alat ukur berat. Nah, di sini ada yang tahu alat ukur berat itu apa? Coba kamu, Pina, apa? Oh iya, benar sekali. Siapa lagi yang tahu? Ya benar, timbangan. Di sini Ibu ada 2 jenis timbangan ya. Ada timbangan untuk mengukur sayur dan juga ada timbangan untuk mengukur berat badan. Di sini siapa yang pernah mengukur berat badannya? Coba angkat tangan. Ibu mau tahu, Agung, berapa berat badannya, Gung? Oh, bagus. Siapa lagi yang tahu? Prenita, oke, berapa? Bagus. Di sini rata-rata udah pada tahu ya berat badannya. Di mana aja sih kita mengetahui di mana aja tempat timbangan ini ada? Di mana? Di pasar, di tempat jualan sayur mayur, kemudian di rumah sakit ya. Kemudian di posyanduan pasti ada, Ibu bidan itu bawa. Nah, di sini Ibu akan menjelaskan tentang timbangan sayuran dulu ya. Nah, timbangan sayuran itu ada namanya kilogram. 1 kilogram itu sama dengan 10 on. Dan 1 kilogram sama dengan 100 gram. 1 on sama dengan 100 gram. Nah, untuk alat ukur berat kita punya tangga satuan alat ukur berat. Apa aja? Di sini Ibu akan menjelaskan.
1 kilogram, 1 gram, hektagram, dekagram, gram, desigram, sentigram, dan yang terakhir miligram. Oke, kita akan coba menghitung ya. Nah, kita akan coba menghitung. Contohnya, coba anak-anak buka halaman 12. Di situ ada 2 kilogram sama dengan titik-titik ons. Di sini kita hitung, setiap turun 1 anak tangga itu dikali 10. Setiap naik 1 anak tangga itu dibagi dengan 10. Oke. Misalnya 2 kilogram berapa ons? Nah, ons itu termasuk dalam sama aja kayak hektagram ya. Perhatikan anak-anak, hektagram sama dengan ons. Jadi itu 2 kilogram berapa ons? Kita hitung. Dari kilogram turun 1 tangga. 1 dikali 10. 10 dikali 2 sama dengan 20. Jadi 2 kilogram sama dengan 20 ons. Kemudian 3000 gram sama dengan titik-titik kilogram. Berapa? Ada yang tahu? Belum ya, ini karena pembagian, kita akan mempelajari pembagiannya. Nah, dari gram kita naik ke kilogram. Kalau dinaik berarti dibagi. Dari gram ke kilogram naik ya, berapa tangga? 1, 2, 3. Jadi dibagi 1000. 3000 dibagi 1000. Kita coret ya angkanya. Jadi 3. Jadi 3000 gram sama dengan 3 kilogram. Paham ya anak-anak? Oke, Ibu akan memberikan kalian latihan. Ibu akan membuat kelompok, kemudian kalian hitung berat badan kalian per kelompok dan hitunglah, kemudian dikumpul ke Ibu ya. Oke, ini pembagiannya. Nah, setelah kita melalui latihan tadi, Ibu ingin bertanya di sini siapa yang cita-citanya jadi pilot? Oh, Irfan. Siapa di sini cita-citanya jadi bidan? Pinter. Di sini siapa yang ingin jadi ibu guru? Oke, Pika. Nah, untuk itu kita perlu belajar biar pintar. Nah, jika ingin menjadi guru, ibu bidan, pilot, tentara, ibu akan kasih tugas supaya pintar ya. Tugasnya kerjakan di rumah. Oke, buka halaman 13 lalu kerjakan. Minggu depan kita akan bertemu lagi ya. Semoga dalam keadaan sehat. Oke, sekian dulu pelajaran hari ini. Semoga kita tambah pintar, jadi anak yang baik dan soleha. Ibu akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kami, semoga dapat menambah wawasan kita tentang pendidikan matematika di SD kelas awal. Kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.